Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Umi Cahayaranti. Saya dari kelas F2 dengan NIM 0704062365. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tubuh, akal, jiwa, dan hati dalam tasawuf. Simak video ini sampai habis. Yang pertama yaitu konsep tubuh dalam tasawuf. Tubuh sendiri merupakan unsur materi yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan, serta mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Adapun fungsi tubuh dibagi menjadi 5, menurut tasawuf, yaitu 1. Tubuh sebagai amanah. Yang kedua, tubuh sebagai kendaraan spiritual. Yang ketiga, tubuh sebagai cerminan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tubuh sebagai medan perjuangan. Dan yang terakhir yaitu tubuh sebagai sarana tajalli. Nah, jadi lebih mudahnya, salah satu contoh tubuh digunakan sebagai amanah, yaitu ketika orang tersebut menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, lalu dia menghindari kebiasaan merokok ataupun tindakan yang dapat merusak kesehatannya. Itu salah satu contoh dari pengertian tubuh sebagai amanah. Yang kedua yaitu contoh dari tubuh sebagai kendaraan spiritual, yaitu ketika ada seorang muslim melakukan sholat 5 waktu secara khusyuk dan sadar, mereka menyadari bahwa tubuhnya digunakan sebagai kendaraan spiritualnya. Setiap gerakannya akan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu tubuh sebagai cerminan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu ketika seseorang menggunakan salah satu panca inderanya, dia dapat merenungkan bahwa kemampuan untuk menggunakan panca indera tersebut, misalnya seperti mata yang bisa melihat, merupakan cerminan dari sifat Allah, yaitu Allah Maha Melihat. Yang keempat yaitu tubuh sebagai medan perjuangan. Nah, di sini diartikan sebagai tubuh itu sebagai media dan medan perjuangan dari hawa nafsu. Contoh, ketika seseorang itu melawan hawa nafsu dan godaan duniawi seperti serakah, benci, iri, sombong, dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa tubuhnya itu melawan atau medan perjuangannya melawan hawa nafsu. Yang terakhir yaitu tubuh sebagai sarana tajalli. Contohnya, ketika orang tersebut pikir, orang tersebut itu bakalan merasa lebih tenang, damai, menunjukkan bahwa apa yang dirasakan dan apa yang dijadikan tujuan yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsep akal. Konsep akal dalam tasawuf sendiri berasal dari kata al-aqlun yang berarti akal dan pikiran. Secara istilah merupakan daya berpikir yang ada dalam diri manusia. Akal berakal dari 3 huruf, yaitu ain, qaf, dan lam. Nah, akal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu akal praktis dan akal teoritis. Akal praktis merupakan akal yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indera pengingat. Yang kedua yaitu akal teoritis, merupakan akal yang menangkap arti-arti murni yang tidak pernah ada dalam materi, seperti Tuhan, roh, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Nah, fungsi akal sendiri terbagi menjadi 4. 1. Akal sebagai alat yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akal sebagai potensi dan modal. Yang ketiga, akal sebagai acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan yang ada di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu akal berfungsi untuk menjabarkan pesan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep ketiga yaitu tentang jiwa. Jiwa dalam tasawuf sendiri berasal dari kata nafas yang berarti jiwa, ruh, mata yang jahat, jasad, darah, diri seorang, hasrat, dan kehendak. Nah, menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 3 macam, yaitu nafsu al-amarah adalah nafsu biologis yang mendorong manusia untuk memuaskan biologisnya. Yang kedua, nafsu al-lawamah adalah nafsu yang telah menghantarkan untuk berbuat baik dan mencela dirinya apabila melakukan hal-hal yang tercela. Yang ketiga, nafsu al-mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa terhindar dari keraguan dan perbuatan buruk. Nah, adapun contoh dari nafsu al-amarah yaitu ketika seseorang yang terjebak dalam kecanduan narkoba atau alkohol, nafsu al-amarah membuatnya terus-menerus mencari kepuasan dari zat tersebut. Lalu, meskipun ia tahu bahwa itu merugikan dirinya dan orang-orang sekitarnya, itu merupakan salah satu contoh dari nafsu al-amarah. Yang kedua yaitu contoh dari nafsu al-lawamah, yaitu ketika seseorang yang pernah melakukan kesalahan seperti berbohong kepada teman dan setelah menyadari kesalahannya itu, ia merasa bersalah dan berusaha untuk meminta maaf serta memperbaiki dan menjelaskan kepada temannya. Itu termasuk ke dalam nafsu lawamah. Dan yang terakhir yaitu contoh dari nafsu al-mutmainnah, yaitu ketika seseorang yang menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan tawakal kepada Allah meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan,
ia itu bakalan merasa tenang, terus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, sehingga ia tidak mudah terguncang oleh masalah. Unsur ataupun konsep yang keempat yaitu tentang hati. Dalam tasawuf sendiri merupakan suatu organ tubuh yang menghasilkan pengetahuan yang benar. Intuisi yang menyeluruh mengenal Allah SWT dan misteri ketuhanan merupakan konsep hati dalam tasawuf. Jadi, hati secara sederhananya yaitu bagian organ segala sesuatu yang memenuhi syarat untuk mengetahui ilmu gaib. Nah, adapun hati tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu kolbun salim, kolbun marid, dan kolbun mayyit. Adapun kolbun salim merupakan hati yang sehat, hati yang disukai Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah. Contoh, yaitu ketika seseorang yang menjalani ibadah dengan penuh khusyuk dan rasa syukur, ia merasakan kedamaian dan kebahagiaan saat berdoa dan beribadah, serta tidak merasa terbebani oleh kewajiban tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari hati atau kolbun salim. Nah, yang kedua sendiri yaitu kolbun marid, merupakan hati yang berpenyakit. Beda dengan penyakit lahir, bahayanya hanya di dunia, sedangkan penyakit hati ini bahayanya sampai akhirat. Contohnya, seorang karyawan yang merasa iri terhadap rekan kerjanya yang mendapatkan promosi atau naik jabatan, meskipun ia berusaha untuk bersikap baik, dalam hatinya ia akan merasa tidak senang dan sering membicarakan keburukan rekannya tersebut. Yang terakhir yaitu kolbun mayit, adalah hati yang tertutup, yang tidak bisa berbuat apa-apa karena hatinya sudah mati. Contohnya seperti seseorang yang hidup hanya untuk kepuasan duniawi, hanya mengejar duniawi, seperti hobi berfoya-foya, mengabaikan ibadah, dan tidak peduli dengan moralitas. Ia tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Itu merupakan salah satu contoh dari kolbun mayit. Nah, adapun keterikatan antara tubuh, akal, jiwa, dan hati tersendiri, yaitu tubuh itu ibaratnya wadahnya, sedangkan akal itu sebagai pemandu, dan jiwa itu sebagai inti spiritual, dan hati sebagai pusat emosi. Jadi, keempat aspek tersebut saling terikat dan mempengaruhi satu sama yang lain. Lebih mudahnya seperti ini. Ada kapal yang mengarungi lautan. Nah, kapal itu diibaratkan sebagai tubuh, lalu akal itu diibaratkan sebagai nahkoda yang menentukan arah yang akan dituju. Sedangkan hati itu diibaratkan sebagai angin yang menggerakkan layar, dan jiwa itu sebagai lautan itu sendiri, yang dimana memberikan seberapa dalam lautan tersebut. Nah, tanpa koordinasi dari keempat tersebut, kapal tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan sampai ke tujuan. Seperti itu mudahnya. Jadi, kesimpulannya, keempat elemen ini itu saling berinteraksi dan berkontribusi dalam proses penyucian diri, pengendalian nafsu, dan pencarian kebenaran yang pada akhirnya mengarah pada kedamaian batin dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Nah, dalam tasawuf sendiri, pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap keempat elemen ini itu menjadi kunci untuk mencapai tujuan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya setelah mengetahui informasi tersebut, keempat elemen tersebut juga penting bagi kita, saling membutuhkan dan saling berkontribusi juga. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Pull your panties down from under you.